Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, baik ikhwan maupun akhwat, walaupun ini kajian khusus mak-mak, khusus akhwat dengan tema benteng wanita muslimah, tapi tidak terlarang bagi ikhwan untuk menghadirinya. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Berapat TV, kita kembali berjumpa membahas salah satu benteng bagi wanita muslimah. Kita sudah terangkan salah satu bentengnya adalah kesabaran. Kesabaran benteng yang luar biasa tangguh, hebat, kuat untuk menghadapi berbagai macam godaan, rintangan, dan fitnah. Kita sudah menjelaskan makna dari kesabaran dan beberapa ayat Al-Quran tentang kesabaran, serta beberapa faidah dari kesabaran baik dunia ataupun akhirat. Hadis lebih banyak lagi. Suatu saat Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan, anna Rasul alaihi salatu wassalam ata ala imra'atin tabki ala sabiyyin laha. Faqala laha ittaqillah wasbiri. Faqalat ma tubali bimusibati. Falamma dhahaba qila laha innahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بواب فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عن الصدمة الأولى. Suatu saat Nabi SAW mendatangi seorang wanita yang sedang menangisi bayi yang baru meninggal. Dia punya bayi meninggal, nangis. Kata Nabi SAW, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini menyatakan, wa ma tubali bi musibati, apa pedulimu dengan musibahku? Ngambek ya. Perempuan belikan. Ketika Nabi SAW sudah pergi, ada sahabat yang mengatakan kepada wanita itu tadi Rasul SAW. Serasa disambar geledek, itu bahasa kitanya. Kalau bahasa Arabnya, fakhadhaha mithlul maut. Seolah-olah dia itu disambar kematian, saking kaget terkejut. Lalu wanita ini berlari menyusul Nabi SAW. Begitu sampai di rumahnya, tak ada seorang pun di pintunya yang berjaga. Tapi Nabinya ada. Lalu wanita ini berkata, wahai Rasulullah, aku tadi tidak mengenalmu. Makanya ngomongnya begitu, dinasihati malah ngambek. Lalu Nabi SAW menyatakan, sabar itu hanyalah anisudmatil ula. Maksudnya sabar hanyalah dilakukan ketika awal terjadinya musibah. Begitu musibah terjadi langsung sabar. Adapun kalau
ketika musibah terjadi dia meraung-raung, menjerit-jerit, meratap-ratap, setelah seminggu baru sabar, itu mah bukan sabar, capek we meureun. Jadi yang dimaksud dengan sabar harus dilakukan di awal musibah itu teralami. Karena di sanalah jiwa ini tergoncang. Karena di sanalah semua hati merasa bersedih dengan kesedihan yang puncak. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih dari Anas radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Idza talaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Ini untuk saudara-saudara kita yang tunanetra. Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua indera yang paling dicintainya. Maksudnya kedua matanya dibutakan oleh Allah. Lalu dia bersabar. Aku akan ganti kedua mata itu dengan surga. Sudah, yang tunanetra tinggal sabar saja, sudah surga itu mah, ya. Dalam Sahih Bukhari dari Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah? Qultu bala. Hadhihi al-mar'atu sauda. Atat an-nabiy alaihi salatu wasallam faqalat inni asra' wa inni atakashaf fad'ullaha li. Telah berkata kepadaku Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas kepada muridnya Atha bin Abi Rabah, mau enggak aku tunjukkan kepadamu seorang wanita calon ahli surga. Wanitanya masih ada, belum mati, tapi sudah dipastikan dia ahli surga. Kenapa? Nabi SAW yang memberikan jaminan. Maka aku menjawab, ya mau, tuh wanita yang hitam ini. Dulu dia datang kepada Nabi SAW. Jadi Ibnu Abbas cerita ini setelah Nabi wafat. Nih wanita yang hitam ini. Dulu dia datang kepada Nabi SAW lalu berkata, aku kena penyakit sara. Oleh para ulama, sara ini diartikan dua. Pertama epilepsi, kejang-kejang gitu, sakalor. Yang kedua sering kesurupan. Karena ininya sama kan gejalanya. Kelihatannya penampakannya kalau kambuh sama. Yang epilepsi kayak kesurupan, yang kesurupan kayak epilepsi. Aku punya penyakit sara dan bila kambuh aku suka terbuka aurat. Maka tolong doakan untukku kepada Allah. Kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Kalau kamu mau, kamu bersabar dengan penyakitmu itu bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau sudah sembuh, nggak ada jaminan surga loh. Tapi kalau masih menyandang penyakit ini dan sabar, surga. Wanita ini menjawab, asbiru, kalau gitu saya milih sabar. Jangan didoakan sembuh. Lalu kata wanita ini, inni atakashaf fad'ullaha alla atakashaf fada'alaha. Tapi kalau aku kambuh, auratku suka terbuka. Tolong doakan kepada Allah agar aku tidak terbuka aurat ketika kambuh. Lalu Nabi SAW pun mendoakannya. Dan dikabul. Setiap kambuh tidak terbuka auratnya selalu apa?
tertutup, terjaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dia lebih memilih sabar dengan penyakit asal surga daripada sembuh tapi tidak ada jaminan surga. Ikhwan, ini berpikir ukhrawi ya, jangan berpikir duniawi. Kalau kita berpikir duniawi, melihat orang yang kita cintai, yang kita sayangi, menderita dengan penyakit, kita bisa stres. Kasihan, tidak tega gitu kan. Karena kita berpikir duniawi, melihat penderitaan dia di dunia, membuat kita tidak tega. Tapi kalau kita berpikir ukhrawi, untuk kehidupan akhirat dia ini bagus. Seperti wanita tadi. Dia tidak sembuh dari sakitnya, menderita di dunia. Kasihan kan, tidak tega lihatnya. Itu untuk dunia dia. Tapi untuk ukhrawi dia bagus. Setiap kamu dosanya berguguran. Setiap kamu dosanya berguguran, pahala kesabaran nambah dan seterusnya. Orang yang tunanetra tadi kan kasihan ya. Di dunianya dia tidak melihat keindahan, pemandangan dan seterusnya, menderita. Tapi untuk akhiratnya bagus untuk dia. Dosa-dosanya dihapus, gugur. Jaminannya surga asal sabar. Wanita tadi juga jaminannya surga asal sabar. Maka melihat orang yang kita cintai menderita di dunia, bayangkan. Di akhirat dia akan bahagia. Dosanya terhapus. Walaupun di dunia kelihatan menderita, bayangkan saja setiap kita melihat dia menderita, bayangkan akhiratnya. Ini yang menghibur. Oleh karena itulah, dua hadis yang barusan menjelaskan penderitaan karena penyakit di dunia yang dialami oleh seseorang menguntungkan orang itu di akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, kunna indan Nabi alaihi salatu wassalam fa ursilat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiru anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut. Faqala lirrasul sallallahu alaihi wasallam irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajli musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Ada seseorang yang diutus kepada Nabi SAW oleh salah seorang di antara putrinya. Putri Nabi SAW mengutus orang memanggil Nabi SAW. Mengundang beliau untuk datang dan mengabarkan bahwa anaknya sedang wafat. Sedang apa sudah? Sudah ya. Sudah wafat. Maka berkatalah Nabi SAW kepada utusan ini, kamu pulang kepada putriku, beritahukan, lillahi ma akhadha, milik Allah lah apa yang dia ambil. Walahu ma a'ta, milik Allah pula apa yang dia berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma, dan segala sesuatu ajalnya telah tertulis di sisinya. Perintahkan dia untuk bersabar dan ihtisab. Ihtisab itu artinya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap musibah apapun bentuknya, suruh sabar, suruh ihtisab. Sabar sudah kita jelaskan, menahan ucapan, menahan tindakan dari semua yang diharamkan ketika menerima musibah. Seperti meratap, seperti menjerit-jerit, seperti gogoleran, nolongseran gitunya.
seperti menjambak rambut sendiri, mengoyak pakaian sendiri, menampar-nampar, meratap-ratap, itu terlarang, tidak boleh, haram. Adapun sedih, nangis dengan batasan yang wajar boleh, nggak masalah. Karena Nabi SAW sendiri ketika anaknya yaitu Ibrahim meninggal, beliau juga menangis. Tapi dengan tawisan yang wajar, yang normal. Jadi itu kesabaran, dan kesabaran luar biasa hebatnya. Karena apa? Karena bisa membentengi diri dari dosa yang mungkin bisa lahir akibat ucapan dan tindakan yang terlarang, dan bisa menghalangi orang itu dari keterpurukan yang lebih mendalam. Makanya dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Tidak ada pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas dibanding kesabaran. Pemberian dari Allah yang terbaik kepada seorang hamba adalah kesabaran. Karena sabar bisa menghindarkan segala macam keburukan dan bisa meraih segala macam kebaikan, lahir, batin, dunia, sampai ke akhirat nanti. Itu hadis-hadis Nabi SAW tentang kesabaran. Adapun ucapan para sahabat dan para ulama tentang kesabaran banyak. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sakit keras, dijenguk oleh sahabat-sahabatnya. Mereka berkata, ala nadwalaka tabib, mau enggak kami panggilkan tabib untukmu, dokter. Kata Abu Bakar, qad ra'ani tabib, sang tabib itu sudah tahu, sudah melihat aku. Para sahabat itu kaget, rasanya nggak ada yang datang gitu ya. Faqalu, mereka berkata, fa ayyu syai'in qala lak, lalu apa yang dikatakan sang tabib kepadamu? Penyakitnya apa, dikasih obat apa tidak gitu. Kata Abu Bakar, qal inni fa'alul lima urid. Kata sang dokter, sang tabib, aku maha pelaksana apapun yang aku inginkan. Ternyata yang dimaksud tabib oleh Abu Bakar siapa? Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Sakitnya Abu Bakar ini kehendak Allah. Tinggal dihadapinya dengan kesabaran. Tidaklah Allah memberi penyakit kepada seorang kecuali pasti itu baik untuk orang tersebut. Apa kebaikannya? Bisa kadang-kadang dianalisa, diambil hikmahnya, kadang-kadang tidak, tapi baik pasti. Walaupun kita belum tahu letak kebaikan dari penyakit atau musibah tersebut. Riwayat yang barusan dalam kitab Az-Zuhd susunan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wajadna khaira aishina bis sabr. Kami bisa meraih kehidupan terbaik kami dengan kesabaran. Kita tahu di zaman Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, Nabi SAW Abu Bakar sudah wafat, sudah meninggal, yang menjadi pemimpin adalah Umar. Itu kekuasaan kaum muslimin tambah membesar, tambah melebar. Dua negara adidaya, superpower yang saat itu sangat ditakuti dan disegani oleh negara lain, yaitu Romawi dan Persia, sudah takluk di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kesejahteraan, masya Allah, melimpah.
Kata Umar, salah satu ungkapan yang sangat fenomenal yang menunjukkan tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh Umar tentang kekuasaan. Kata beliau, seandainya ada seekor binatang yang mati di daerah kekuasaanku di pinggir pantai ini, aku tak sanggup lagi bagaimana aku mempertanggungjawabkannya ini di hadapan Allah. Yang mati binatang loh, karena kelaparan atau karena sesuatu akibat kelalaian beliau sebagai penguasa. Aku gak sanggup mempertanggungjawabkannya ini di hadapan Allah SWT. Itu binatang, apalagi orang. Kesejahteraan, keadilan benar-benar diperhatikan. Lalu beliau menyatakan bagaimana mereka atau beliau itu meraih kehidupan terbaik, itu dengan sabar. Wajadna khaira 'ishina bis sabr. Kami meraih kehidupan terbaik kami dengan kesabaran. Saking pentingnya kesabaran dalam agama ini, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, as-sabru minal iman. Bimanzilati ra's fil jasad wala jasada liman la ra'sa lahu walal imana liman la sabra lah. Kedudukan sabar di dalam keimanan. Jadi sabar bagian keimanan. Tapi bagian mana dari keimanan ini yang diduduki oleh sabar? Kata Ali, sabar di dalam keimanan tak ubahnya seperti kepala di dalam jasad. Tak ada jasad yang hidup tanpa kepala, tak ada iman tanpa kesabaran. Lihat pentingnya sabar dalam iman, ibarat posisi kepala ini di dalam jasad kita. Kepala lepas, putus, sudah mati. Jasad nggak banyak fungsinya, bukan nggak banyak, sama sekali nggak hidup, sama sekali nggak berfungsi. Seperti itu sabar di dalam keimanan. Tidak ada iman tanpa sabar. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, "Idza ja'aka amrun la kafa'alaka bihi fasbir wantadhiril faraj minallah." Ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Kata Abu Darda, apabila datang kepadamu musibah, kamu merasa gak sanggup memikul musibah ini, masalah ini, sabarlah dalam keadaan itu, tunggulah sebentar lagi Allah akan mendatangkan solusi. Ayat mana yang melatar belakangi ucapan Abu Darda? Banyak, salah satunya surah Al-Baqarah 214 Allah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian ujian, musibah seperti yang pernah dialami orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba's, mereka itu didera oleh penderitaan, wadh-dharra oleh bahaya, wazulzilu oleh keguncangan. Secara psikis menggoncangkan, secara fisik membuat seolah-olah tak sanggup jiwa raga ini memikulnya. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini menunjukkan seolah-olah sudah gak sanggup lagi. Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sangat dekat dalam posisi seperti itu.
Makanya Abu Darda menyatakan apabila datang kepada musibah yang seolah-olah kamu gak sanggup pemikulnya, sabar dalam kondisi itu, sebentar lagi Allah akan mendatangkan solusinya. Itulah yang namanya beberapa ucapan sahabat dan para ulama tentang kesabaran. Apa hukum-hukum sabar bagi orang-orang yang terkena musibah? Dari dalil-dalil yang sudah dikemukakan dari Quran Sunnah menunjukkan sabar itu wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan kesabaran wajib ditunaikan dalam 3 perkara. Pertama, as-sabru 'alal qiyami bil wajibat. Sabar dalam menunaikan kewajiban. Maknanya continue istiqomah di atas kewajiban yang selama ini kita lakukan. Seperti sholat yang 5 waktu dilakukan di awal waktu secara berjamaah dengan imam kalau tanpa uzur. Terus kita istiqomah di atas hal itu. Selalu di awal waktu. Berjamaah bersama imam. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Baik hujan atau sakit atau safar. Atau ada halangan yang tidak bisa kita lewati. Akhirnya terlambat. Itu mah ada uzur. Kalau tidak ada uzur. Terus continue. Itu sabar. Dan untuk menjaga kontinuitas kesabaran, kontinuitas dalam melaksanakan kewajiban ini perlu kesabaran. Tanpa sabar banyak harorea, banyak kepentingan yang lain, banyak macam-macam yang merintangi kita untuk istiqomah. Kalau tidak sabar kita bisa-bisa sekali-sekali mah sholat di rumah aja harorea, kan gitu. Sekali-kali mas sendiri aja tidak harus berjamaah. Kan gitu tuh. Jadi kalau itu terjadi tanpa uzur, dosa dia. Kedua, watarkul muharramat. Meninggalkan yang haram. Ini butuh kesabaran. Artinya terus menerus, continue, istiqamah di atas hal itu. Setiap yang haram dijauhi. Karena yang haram itu memiliki daya tarik yang besar untuk dicoba, dilakukan. Sekali dicoba ngandung unsur candu, bisa ketagihan. Apalagi lingkungan buruk, godaan banyak. Kalau nggak sabar kita bisa-bisa ingin sekali-kali mencoba. Sekali mencoba susah untuk kembali. Makanya wajib sabar di dalam menjauhi semua yang diharamkan. Ketiga, sabar menghadapi pahit getirnya, pahit pehirnya musibah. Dalam arti tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak meratap, menjerit-jerit, lolongseran, gogoleran, tidak melakukan atau mengatakan hal yang terlarang selama memperoleh musibah. Ya. Nah, wajib sabar di atas 3 kondisi tadi. Sabar dalam menunaikan kewajiban, sabar di dalam menjauhi dosa dan maksiat, sabar di dalam menghadapi musibah. Dan terlarang, makruh seseorang menjerumuskan diri ke dalam musibah, atau seperti contohnya umpama mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Maka tidak boleh umpamanya bernadar. Saya nadar kalau saya sembuh dari penyakit mau mempertahankan tahajud selama sebulan. Tahajud yang tadinya sunnah, begitu nadarnya, apa yang dinadarkannya tercapai, sembuh dari penyakit, jadi wajib tuh.
Kalau ternyata tidak ditunaikan jadi dosa. Atau termasuk ini nih yang sekarang lagi musim tuh. Meminta pangkat, jabatan, kekuasaan, amanah di luar kemampuan dia. Atau dia mampu tapi membuat dirinya terrepotkan. Itu terlarang. Dua jenis ya. Nazar termasuk janji yang memberatkan dirinya, jangan dicoba-coba. Termasuk dia minta kekuasaan. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ketika Nabi SAW melarang nazar, lalu beliau menyatakan, "Innahu la yaruddu syai'a, walakinnahu yastakhriju bihi minal bakhil." Nazar itu tidak bisa menolak apapun, tapi dia itu sikap seorang bakhil yang harus mengeluarkan sesuatu yang sayang untuk dia keluarkan. Contoh umpamanya dia punya banyak rezeki, nggak mau infak, nggak mau sedekah, kecuali kalau keinginannya terpenuhi terlebih dahulu. Umpamanya saya keberatan badan nih, umpamanya 80 kg. Pokoknya kalau saya bisa mencapai 70 kilo, saya akan menyumbang ke masjid 100 juta. Padahal nyumbang ke masjid 100 juta mah tidak harus ada sesuatu dulu ya. Sumbang ya atau gitunya. Ini mah enggak, pokoknya kalau saya nanti sampai ke 70 saya sumbang 100 juta. Akhirnya turun sampai 71. Hampir 70, lebar 100 juta. Gembul deh naik deh. Bisa keluar 100 juta. Bakhil enggak ini orang? Bakhil. Atau walaupun dia mencapai alhamdulillah sudah 70 kilo. Langsing gitu, keluar 100 juta. Nah ternyata kadang-kadang setelah tercapai 70 kilo, 100 juta, lebar gitu. Ada sih ada. Akhirnya nggak jadi 1 juta. Nah dosa dia ya. Menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, menjerumuskan diri ke dalam dosa. Termasuk meminta jabatan. Apalagi sekarang ini segala cara dilakukan untuk meraih jabatan, walaupun harus keluar uang banyak. Bukan hanya ratusan juta loh, tapi miliaran. Untuk menjadi anggota dewan, komo pusat mahnya. Kalau modalnya hanya 1 miliar sampai 5 miliar, jangan coba-coba. Untuk bayar ke partainya aja mungkin gak cukupnya. Apalagi mengeluarkan, coba lihat tuh baligo. Satu baligonya umpah seberapa juta ya. Bikin 1000 sudah 1 miliar tuh. Kalau 1000 mau dikenal atau ke masyarakatnya. Harus puluhan ribu satu baligo. Membayar tim sukses. Macam-macam tuh. Lalu dia peroleh kekuasaan dengan cara seperti itu, kemampuan tidak ada. Ini yang dulu Nabi SAW wanti-wanti dalam hadis sahih. Riwayat Imam Muslim dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an. Dia berkata, qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman la tas'alil imarah fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in utitaha an ghairi masalah u'inta alaiha. Ya Abdurrahman, jangan sekali-kali kamu minta kekuasaan, minta jabatan, minta pangkat. Kalau kamu diberi karena permintaanmu, kan kadang-kadang tidak di zaman baheula tidak harus keluar uang untuk dapat jabatan. Asal mendatangi penguasa dan dia dekat dengan kita, kenal, minta saya jadi RT, diangkat gitu umpamanya. Tapi diminta. Sekarang lebih dari diminta loh.
Ya, dia minta ke rakyat coblos saya. Atau saya kasih nih, jalannya saya aspal. Kalau saya kalah bongkar lagi nih. Ada yang begitu? Banyak. Saya bangunkan masjid ya, asal pilih saya. Kalau kalah gimana, bisa dibongkar lagi masjid? Bisa. Hei Abdurrahman, jangan kamu meminta jabatan. Kalau engkau diberi jabatan karena permintaanmu, wukilta ilaiha. Allah akan beratkan tanggung jawabmu di sana. Tapi kalau engkau diberi jabatan tanpa kamu minta, u'inta alaiha. Kamu akan ditolong oleh Allah dalam menunaikan jabatan kamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Jadi jangan kita menjerumuskan kepada satu posisi yang menyebabkan kita terbebani dengan amanah yang memberatkan. Termasuk jangan mengharapkan mana musuh saya sudah araratel ya hoyong gelut, nggak boleh. Hoyong perang nggak boleh. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih. Dalam kitab Sahihnya berkata Nabi SAW, la tamannau liqa'al aduwi fa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan kamu mengangan-angankan berjumpa dengan musuh. Tapi kalau kau berjumpa dengan musuh, tegarlah, sabarlah. Jangan lari. Peribahasa mengatakan musuh jangan dicari, kalau ada pantanglah lari. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu sudah berjumpa dengan musuh di medan perang, di front terdepan, jangan lari ke belakang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu sudah berjumpa dengan musuh di medan perang, sabarlah, tegarlah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyak berzikir ketika perang agar kalian ini menang dalam perang kalian, ya. Jadi dalam hadis yang sahih barusan kita mengetahui Nabi SAW melarang mengangan-angankan berjumpa dengan musuh. Tapi kalau perjumpaan itu terjadi tanpa kita harapkan, tegarlah, sabarlah, hadapi, dan jangan lari mundur ke belakang. Maka siapa orang yang sabar di dalam menjalani 3 yang tadi disebutkan. Sabar di atas ketaatan. Sabar dalam menjauhi yang haram. Sabar ketika dapat musibah, maka Allah Azza wa Jalla bakal melimpahkan anugerah dunia akhirat lahir dan batin. Allah berfirman, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ humul muhtadun. Kata Allah, kami pasti menguji kalian. Kepastiannya ini Allah ungkapkan 2 kali. Pertama ada huruf lam. Wala nabluwannakum, tanyakan nablu. Ada huruf lam dibaca pendek. Lam taukid. Wala nablu. Lah ini pasti. Asal dibaca pendek. Jangan dibaca panjang. Kalau dibaca panjang, sebaliknya, wala nabluwannakum, artinya kami tidak akan menguji. Itu harusnya kami
pasti menguji. Ini malah dibaca panjang, wala nabluwannakum, artinya kami tidak akan menguji. Salah baca sedikit kepanjangan, terbalik anunya, maknanya ya. Makanya belajar tahsin, tajwid, makhraj, agar bacaan Quran kita benar. Sedikit salah bisa terbalik mana. Jadi pertama ada huruf la, wala nabluwannakum, tadinya nablu. Masuk ke wala nablu. Masuk huruf nun tauqid thaqilah di akhir, wala nabluwannakum. Huruf la huruf taukid, huruf nun huruf taukid. Taukid itu menekankan, menegaskan, memastikan. Dua hurufnya awal dan akhir ditekankan dua kali. Kami pasti akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi berupa ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wa thamarat kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, tapi sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka berkata, kita semua pemilik Allah, hanya kepada Allah kita kembali. Pasrah. Tidak apa? Tidak putus asa, tidak stres, tidak depresi, tidak meraung-raung, tidak merontak-rontak, menjerit-jerit, sabar. Kita semuanya milik Allah, hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Lihat ayat berikutnya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 langsung kontan Allah kasih balasan orang yang sabar seperti. Pertama, mereka lah orang-orang dapat salawat dari Allah, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Wa rahmah, dikasih rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dikasih hidayah. Mereka lah orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah. Akibat dari kesabaran ketika memperoleh musibah luar biasa baiknya. Luar biasa menguntungkan lahir dan batin. Orang seperti ini dijamin kalau ketika dapat musibah dia sabar, maka ketika diberikan anugerah, diberikan kesenangan, kebahagiaan, dia akan bersyukur. Sabar syukur ini 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satunya nggak ada, mata uang itu nggak laku. Makanya seringkali sabar dan syukur disatukan. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya dalam hal demikian ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan yang syukur. 2 ini nggak bisa lepas dari diri seorang mukmin. Sabar ketika dapat musibah, syukur ketika dapat kesenangan. Ini yang membuat Allah dan Rasulnya takjub. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena seluruh urusannya baik, nggak ada yang buruk. Dan ini tidak layak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Gimana baiknya urusan seorang mukmin? In asabathu sarra syakara fakana khairal lah, wa in asabathu dharra sabara wa fakana khairal lah. Kalau orang mukmin ini diberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dia bersyukur atas anugerah tersebut, dan syukur ini baik akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau orang mukmin ditimpa musibah, bahaya, kanyeri, kaperi, dia sabar, dan sabar ini baik
akibatnya bagi dia. Lihat, apapun yang menimpa diri seorang mukmin, baik yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan atau yang membuat dia menderita, dihadapi secara benar. Kalau musibah sabar, kalau kesenangan syukur. Semuanya berakibat baik. Dan ini hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Lihat bagaimana kesabaran dan kesyukuran menyelamatkan orang dari keburukan lahir batin dunia dan akhirat. Makanya sabar ini benteng yang luar biasa. Membentengi kita dari keburukan yang mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Karena itulah maka kewajiban sabar tidak hanya tertuju bagi orang awam saja. Termasuk para nabi, para rasul juga begitu. Diwajibkan untuk bersabar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. Kata Allah, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana kesabaran ulul azmi di kalangan para rasul. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk sabar. Iya. Kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau hai Muhammad. Dan tidak ada kesabaranmu kecuali karena Allah. Ditekankannya oleh para ulama termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa sabar diwajib termasuk untuk para nabi, para rasul wajib sabar. Ditekankan karena ada orang dari kalangan sufi namanya Al-Harawi menyatakan dalam kitab namanya Manazilus Sairin bahwa sabar ini hanya kewajiban bagi orang awam saja. Kalau ulama, para wali, para nabi, para rasul nggak lagi wajib sabar. Hanya untuk orang awam. Itu dibantah. Makanya kitab Manazilus Sairin itu dibedah oleh Imam Ibnu Qayyim, dikoreksi beberapa kekeliruan dan kesalahan. Kitab yang mengoreksi ini disebut dengan Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini sebagai koreksi terhadap kitab Manazilus Sairin. Beliau menyatakan, as-sabru min ajli maqamatid din wa huwa wajibun 'alal 'amati wal khassah. Sabar ini termasuk kedudukan yang paling mulia dalam agama dan ini wajib bagi orang awam atau orang khusus. Orang khusus itu para wali, para solihin, ulama, termasuk para nabi, para rasul. Karena Allah menyatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabar kalian dengan kesabaran seperti ulul azmi. Nabi SAW sebagai yang termulia dari kalangan para wali, para nabi, para rasul, diperintahkan sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Makanya sabar adalah kewajiban bagi seluruh manusia termasuk para nabi dan para rasul. Ada satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. As-sabru nisful iman. Sabar ini separuh dari keimanan. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wa nisful akhar asyukru. Setengahnya lagi adalah syukur. Kalau seorang mukmin punya kesabaran plus sifat syukur, lengkaplah agama dia. Sabar ketika dapat musibah, syukur ketika dapat nikmat.
Setengahnya syukur, setengahnya sabar. Seperti yang saya bilang tadi, syukur dan sabar merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Umpamanya koin uang 1.000 rupiah gitu. Satunya ada angka, satunya ada gambarnya. Satu gambar mah gak perlu dihapus, dikerik, tinggal angka. Laku enggak? Enggak laku. Maka enggak berfungsi itu uang, lempar saja sudah. Seperti itulah sabar dengan syukur. Kalau seorang ketika ditimpa musibah dia sabar, tapi ketika diberikan nikmat dia tidak bersyukur, kufur kepada nikmat tersebut, maka rusaklah keimanannya. Atau sebaliknya, ketika diberikan anugerah kenikmatan dia bersyukur, tapi ketika diberikan musibah dia tidak bersabar, maka rusaklah keimanannya. Makanya Allah satukan dua ini. Kata Allah, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam hal demikian ada pelajaran atau tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bersyukur dan bersabar, ya. Inilah penjelasan tentang bagaimana sabar ini bisa menjadi benteng bagi kita semua di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, karena sabar bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah, lahir dan batin, dunia sampai akhirat. Sabar bisa menghindarkan kita dari stres, dari depresi, dari keputusasaan. Sabar selain bisa menghindarkan kita dari berbagai macam keburukan, sabar pun mengundang berbagai macam kebaikan. Dengan sabar dosa gugur. Dengan sabar pahala dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sabar Allah memuji, Allah menurunkan rahmat, Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Dengan sabar Allah memberikan pertolongan, menguatkan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang sabar, dan banyak lagi keuntungan lain. Makanya hadapi segala macam hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita dengan kesabaran, dan antisipasi seluruh hal yang menyenangkan dalam hidup kita dengan mensyukurinya kepada Allah Azza wa Jalla. Lengkaplah sudah agama kita, karena Nabi SAW menyatakan as-sabru nisful iman wa nisful akhar asyukru. Sabar setengah dari keimanan, setengah yang sisanya adalah syukur kepada Allah. Cukup ya, sampai di sini aja penjelasan kita tentang salah satu benteng dalam kehidupan yang sangat luar biasa, yaitu kesabaran. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama ini lebih pas disebut laporan atau curhat. Apabila seorang istri sabar diselingkuhi itu kan beberapa kali oleh suami. Suaminya jangan-jangan ada di sini nih. Tapi suami tidak mau pisah. Apa yang harus dilakukan istri? Selain sabar dan doa. Selain sabar dan doa. Apa yang dimaksud diselingkuhi di sini? Apakah suaminya nikah lagi diam-diam? Kalau itu bukan dosa, bukan kesalahan secara syar'i. Walaupun semua istri pertama menganggap itu kesalahan pasti secara manusiawi, tapi secara syar'i nikah lagi nggak dosa, tapi ibadah. Allah membolehkan fankihu ma thaba lakum minan nisa'i matha wa thulatha wa ruba'.
Nikahi wanita-wanita yang kamu sukai. 2, 2, 3, 3 atau 4, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau yakin kamu nggak bisa adil, 1. 1 itu darurat. Perintah pertama berapa? 2, 3, 4. Ini menunjukkan bukan dosa. Kalau yang dimaksud selingkuh itu nikah lagi walaupun diam-diam, maka sabar. Berarti ukhti yang dimadu daripada diracun ya. Dimadu ini itu senasib dengan para istri Nabi SAW. Senasib dengan Aisyah, dengan Zainab, dengan Hafsah, dengan Ummu Salamah. Satu barisan dengan itu. Mulia apa tidak? Mulia. Tinggal sabar. Kumaha deui ya itu. Itu kalau yang namanya selingkuh itu begitu. Adapun kalau diselingkuhi ini, si suami ini sedang PDKT dengan wanita lain dengan cara yang tidak melanggar syariat. Dengan menjaga tidak berkholwat, tidak kopi darat, hanya WA dengan isi yang wajar. Ukhti mau nggak jadi istri saya umpamanya. Tapi ta'aruf dulu nih, gitu ya. Statusnya apa dan semua. Itu sudah dianggap selingkuh juga kan? Itu juga bukan. Itu wajar lumrah ya, normal. Sabar. Tapi kalau yang dimaksud selingkuh itu pacaran, nah ini baru dosa. Apalagi sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Kalau baru pacaran saja dengan wanita lain, pernah berjumpa, berdua-dua, makan bareng dan seterusnya, tegur, nasihati. Jangan sampai kebablasan ya. Kalau sampai kepada perzinahan, tuntut dia tobat. Kalau sudah tobat, benar-benar tobatan nasuha, maafkan. Kecuali kalau tobatnya tobat sambal, berbuat lagi, sudah jadi karakter adat kakurung kuiga. Ya, boleh wanita ini minta cerai kepada si laki-laki ini. Ya, karena sudah nggak bisa diobati itu. Kalau ternyata laki-laki nggak mau, pokoknya saya mah nggak mau menceraikan sampai kapanpun, tapi tetap akan selingkuh. Bisa nggak bisa ajukan khulu, gugat cerai. Nah khulu boleh, tapi dengan syarat kembalikan maharnya. Untung dulu maharnya cuma segram, jadi murah untuk dikembalikan mudah. Coba kalau sekilo, sekarang tinggal tersisa 2 gram lagi, berat ya. Nah, pertama itu kembalikan maharnya. Yang kedua, tidak boleh rujuk lagi. Nggak boleh. Tidak boleh rujuk. Ketiga, masa iddahnya cuma 1 bulan. Setelah berlalu 1 bulan, boleh si wanita ini nikah lagi kepada laki-laki lain. Gitu. Adapun kalau umpamanya setelah 1 bulan ternyata suami ini sebelum 1 bulan suaminya itu tobat gitu, benar-benar tobatnya nangis darah gitu, nangis bombay gitu, bukan air mata buaya yang keluar. Terus kelihatan perubahannya, lalu si istri mau kembali, boleh, tapi bukan rujuk, tapi dengan akad baru. Dengan nikah lagi. Seperti nikah awal saja. Ada akad baru, ada mahar, ada saksi, ada wali gitu ya. Jadi boleh mengajukan khulu atau gugat cerai. Dan si suami nggak bisa menolak, saya tetap nggak boleh mau menceraikan. Jadi kumaha atuhnya? Bertanggung jawab tidak, nyenangkan nyeri terus, dicerai tidak, apa maunya gitu. Zalim si laki-laki seperti itu. Islam beri solusi dengan adanya khulu ya. Semoga Allah memberikan solusi dan semoga suaminya ini benar-benar taubat dengan taubatan nasuha dan mereka bisa utuh seperti sedia kala.
Ustaz, saya punya kakak perempuan usia 55 tahun. Ini atuh. Setiap hari dia selalu pegang HP dari bangun tidur sehingga menjelang tidur. Sampai pengantar tidurnya juga dengan main game. Tetris atau nonton sinetron. Yang saya tidak suka, kakak saya sering lalai dengan sholatnya. Kadang mengerjakan dan itu pun di akhir waktu. Oh, tanggung nih Tetris sudah level 100 ya. Gitu. Ibu saya sudah tidak mau mengingatkan. Ibunya masih ada. Anaknya ini 55 tahun. Masih suka main game. Ya ampun, nenek-nenek gaul ini. Ibunya berarti 70 tahunan lebihnya. Karena kakak saya suka marah dan akhirnya ibu sakit hati. Kebangetan nih kakaknya. Suaminya ada enggak ini? Jangan-jangan jomblo, enggak mau ada yang menikahi karena kecanduan game. Pemandangan seperti ini yang saya lihat setiap hari. Lantas bagaimana saya menyikapinya? Aduh, kumahanya. Bingung atuh. Coba kalau lagi tidur ambil HP-nya, sumputkan. Ini gak punya suami, gak punya anak, apa 55 tahun? Benar 55 tahun? Iya 55 tahun. Ingatkan saja, ajak ngaji, kasih circle yang bagus, ajak ke teman-teman supaya punya kawan-kawan yang baik. Ajak ngaji terus janji nanti saya traktir makan bakso gitu. Asal ngaji dulu, nggak harus makan bakso, ngaji habis itu baru ke seblak, boleh traktir saja. Yang jelas suruh ngaji dulu. Nanti kenalkan dengan akhwat-akhwat ya, yang satu frekuensi dengan kita. Semoga dengan lingkungan yang baru ini dia bisa terobati dari penyakit kecanduan game dan HP-nya ini. Batas maksimal, arahkan ke jalan yang lurus pada anak seperti apa? Seumur hidup. Walaupun sudah tua, ketika anak menyimpang, nasihati, ingatkan. Seumur hidup kita dan seumur hidup dia. Siapa yang duluan mati, kita apa dia? Pokoknya selama masih hidup tetap arahkan anak kita ke jalan yang lurus. Kedurhakaan seorang anak tentunya ada andil orang tua dalam mendidik. Turunan merenya. Anak sedih dengan tingkahnya yang arogan. Mungkinkah nasihat anak akan terekam anak dan diamalkan setelah anak wafat? Mungkin. Pokoknya didik terus, ingatkan terus, jangan bosan, jangan putus asa. Dan doakan. Boleh memberi hukuman? Boleh. Umpamanya kalau enggak nurut sama mama, enggak dikasih uang jajan. HP-nya akan diambil. Motornya akan diambil. Kuncinya disumputkan. Akhirnya dia nurut. Ya, semoga demikian. Ana punya seorang teman. Ia baru mulai mengenal sunnah. Ia ditinggal suami 4 tahun yang lalu. Maksudnya dicerai apa mati ini? Tidak punya anak. Qadarullah ia tidak begitu baik hubungannya dengan keluarga. Tahun ini ia terkena PHK. Menyebabkan keluarganya makin mengucilkannya. Seringkali ia merasa berat untuk bertahan hidup.
Apalagi ia baru belajar agama, merasa sudah sedih, mohon segera nikah lagi dengan yang satu circle dengan kita, agar terbimbing selalu ngaji ya. Carikan lagi jodoh. Apalagi belum punya anak. Usianya jangan-jangan di 55 tahun yang main game tadi. Cari jodoh ya. Bagaimana jika ketika di dunia sudah betul-betul minta maaf dengan tulus ikhlas kepada teman, namun dia selalu bilang tidak ada apa-apa dan sudah dimaafkan. Tapi seorang teman tersebut tampak menjauh dan seperti sudah masih memiliki kekesalan. Iya, sudah kita jelaskan makna meminta maaf. Ada dua perintah. Falyafu wal yasfahu. Maafkan mereka dan sofahlah kepada. Sofah itu toleran. Dua perintah, memaafkan, toleran. Apa maknanya? Memaafkan tidak memberi balasan atas kesalahan. Walaupun mampu membalas. Tapi tidak dibalas. Itu memaafkan. Walaupun hati masih kesal, iya. Tapi dengan tidak membalas itu sudah memaafkan. Kalau safah, kalau toleran selain memaafkan, kekesalan hati dihilangkan dan dia membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang Allah perintahkan. Idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Ini karakter orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa adalah orang yang mampu menahan amarah, bisa membalas tapi dia tahan dan memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi hanya tidak membalas, menahan diri untuk tidak membalas itu sudah memaafkan. Ya, mungkin orang tadi begitu, kita bersalah, kita minta maaf, dia tidak membalas tapi masih jengkel, itu sudah memaafkan. Terus kenapa dia tidak sofah, tidak menjadi baik kepada kita? Mungkin ya karakter kita yang menyebabkan kita berbuat salah itu tidak berubah, sehingga dia khawatir kena lagi nanti. Oke, sekarang sudah dimaafkan, tapi mulutnya itu karena kita tajam gitu, suka nyinggung, suka nyindir, suka menghina, membuli, dan itu tidak berubah, khawatir kena lagi, makanya dia menghindar. Mungkin itu. Makanya coba introspeksi, rubah karakter kita, jaga ucapan kita, jaga karakter atau sifat perilaku kita, jangan sampai menyinggung lagi. Mungkin kalau kita sudah berubah ya, sudah terjaga mulutnya, terjaga sikapnya, mungkin dia nanti dekat lagi ya, mudah-mudahan. Bagaimana cara bersabar menghadapi orang yang frustasi? Dikasih nasihat, dihibur. Dihiburnya bukan ngelawak, bukan. Apa masalahnya? Berasal dari akar masalah, kita beri nasihat. Contoh umpamanya tadi yang saya bilang. Ada orang berada di dalam titik yang kritis, putus asa, mau bunuh diri segala macam. Karena apa? Karena masalah. Kita berikan penjelasan agar dia optimis kembali. Gimana caranya? Pertama, hibur dia bahwa musibah, masalah, problem, trouble yang dia sedang alami itu menggugurkan dosa. Terus doa kita, sering-sering berdoa, doa kita dikabul ketika dapat banyak musibah. Walaupun kita banyak dosa, tapi dengan musibah doa kita dikabul. Derajat kita dinaikkan, diangkat lebih tinggi oleh Allah. Pahala diberikan. Nah terus lihat. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan.
Jadi sabarlah, setelah ini berlalu dua kebahagiaan akan datang. Ini yang memberikan optimisme kepada kita. Belajarlah dari alam. Lihat, ketika langit mendung, gelap, angin bertiup kencang, petir menyambar-nyambar, geledek menggelegar-gelegar, lalu turun hujan deras, seperti dikucurkan secara maksimal dari langit, sampai banjir, sampai banyak jalan-jalan yang berubah menjadi sungai. Lihat, berapa lama itu terjadi? Paling sekian jam. Lama-lama air di langit habis. Setelah habis hujan berhenti. Awan kemudian nyingrai, langit kembali membiru, matahari kembali bersinar terang. Kan gitu. Setiap badai tak selamanya, hanya jauh lebih sebentar dibanding kecerahan langit dan cuaca. Lebih sering cerah, lebih sering terang benderang, lebih sering matahari bersinar dibanding mendung dan hujan. Oleh karena itu sehebat apapun musibah ini pasti berlalu. Setelah berlalu akan datang dua kemudahan setelah ini. Berikan optimisme seperti itu. Tetap dinasihati. Jangan frustasi menghadapi orang yang frustasi. Nanti ada dua yang frustasi ya. Bergaul dari yang ketiga frustasi lagi. Akhirnya menjadi kelompok frustasi. Tetap nasihati. Ini juga laporan nih. Ustaz, bagaimana jika suami cuek dalam urusan nafkah, kurangnya kebutuhan, sering membiarkan istri mencari kekurangan kebutuhan sehari-hari? Apa itu dosa besar? Dosa besar, melanggar ayat dan hadis yang sahih. Allah menyatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki suami itu pemimpin bagi wanita karena Allah memberi kelebihan kepada wanita, kepada laki-laki dibanding istrinya. Kelebihan kekuatan fisik, mental, dan wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena kewajiban memberi nafkah kepada istri. Wajib. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bila suami tidak menafkahi istrinya padahal dia mampu, tapi malas, kerjanya tidur, main HP dan seterusnya. Nah yang kayak gitu cocok jodoh dengan yang 55 tahun tadi itu. Main HP bareng. Nabi SAW menyatakan, kafa bil mar'i ithman idha dhayya'a mayya'u. Cukuplah seseorang dianggap dosa besar kalau dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dosa besar ya. Ustaz, saya menderita penyakit kronis. Syafahallah. La ba'sa tahur insyaallah. Saya bersyukur menderita penyakit ini karena ingat pahalanya di akhirat. Gening. Tapi di sisi lain saya juga takut meninggal karena penyakit ini. Walaupun gak punya penyakit, pasti meninggal. Dan meninggal bukan karena penyakit loh. Tapi karena ajal. Kalau ajalnya sudah tiba, walaupun sehat, segar gitu, bisa mati mendadak. Tapi walaupun penyakitnya kronis, belum tiba ajalnya, gak akan mati dulu. Tenang saja ya. Saya juga takut meninggal karena penyakit ini. Takut menghadapi alam kubur dan keadaan setelah mati nanti. Tolong nasihati saya, adakah doa agar selalu diberi ketenangan? Taib. Takut menghadapi kematian, alam kubur, akhirat itu bagus, pelihara. Dan kita wajib memilikinya. Tapi wajib melahirkan sikap yang positif. Yaitu apa? Mempersiapkan diri agar ketika masuk alam kubur kita tidak menderita,
tidak dapat azab kubur. Kita bisa lolos dari fitnah kubur, menjawab pertanyaan di alam kubur, memperoleh nikmat kubur. Ketakutan kita kepada kondisi alam kubur harus melahirkan sikap itu. Makanya kata Nabi SAW, untuk momen seperti itulah hendaklah kita bersiap-siap. Siapkan amal ibadah, jauhi dosa maksiat, perbanyak melakukan amal soleh dan kebaikan. Itu yang akan menyelamatkan kita dari penderitaan di alam kubur sampai ke akhirat nanti, ya. Bagaimana caranya agar kita tenang? Nah tadi, sikap percaya diri ketika akan mati itu yang membuat kita tenang. Dan kepercayaan diri itu hanya bisa dirasakan kalau kita siap menghadapinya. Saya mau mati sekarang juga siap. Amal sudah saya jaga semuanya. Kewajiban sudah dilaksanakan, malah yang sunnah juga dilakukan. Semua yang haram dijauhi, yang makruh juga dihindarkan. Sehari saya ibadah dan amal soleh, kapanpun saya mati saya sudah siap. Tenang dia. Tidak akan lagi takut terhadap hal tersebut, ya. Jadi agar tenang, pupuk kepercayaan diri. Agar bisa percaya diri, lakukan semaksimal yang kita bisa ibadah amal soleh sebagai bekal menghadapi alam kubur. Sekarang kita mau safar ke Jakarta. Gimana agar tenang? Bawa uang yang banyak, ya. Kartu ATM jangan lupa, QRIS juga harus aktif gitu, ya. Cashnya juga di sakuan sok. Apapun yang terjadi di jalan tenang. Lapar tinggal ke restoran termewah. Ngantuk tinggal cari hotel yang bagus, ya. Haus cari air ledeng minum. Macam-macam. Tenang kita, ya. Tidak khawatir karena perbekalan cukup. Baru kita tidak tenang alias takut kalau mau ke Jakarta uang kita cuma 10.000 rupiah bukan dolar. Baru deg-degan, ya. Mau pakai bus nggak cukup, akhirnya jalan kaki gitu. Tapi haus gimana? Gampang, cari masjid minum. Lapar gimana? Nah, pokoknya mah baru kita akan takut menghadapi perjalanan dan kehidupan di Jakarta kalau nggak punya bekal yang cukup. Insya Allah dengan bekal yang cukup kita akan tenang. Dulu sebelum meninggal saya sakit stroke. Kayak bisa ayat cilih itu. Gimana bisa nulis pertanyaan? Dulu sebelum meninggal, mertua saya sakit stroke, ada mertuanya. Sehingga hanya bisa berbaring selama sakit. Beliau tidak sehat, beliau tidak sholat. Selama sakit beliau tidak sholat. Pertanyaan, apa ada cara untuk mengganti sholatnya seperti puasa yang tertinggal dibayar fidyah? Nggak ada. Mestinya ketika sakit diingatkan. Seingatnya. Kecuali kalau memang karena stroke-nya, karena penyakit yang berkaitan dengan fungsi otak gitu ya. Dia menyebabkan tidak mampu. Dia nggak tahu sholat itu apa, harus bagaimana, waktunya kapan. Maka itu sudah tidak mukallaf lagi, seperti orang yang pikun. Disuruh sholat, oke, sholat. Wudunya gimana? Asal basah. Di papatahan, bingung. Dia nggak paham. Akhirnya sholat, cuma serokaat salam. Nggak ada ruku, nggak ada sujud, begitu berdiri langsung tahiyat salam. Biarkan nggak apa-apa. Kalau toh dia tidak sholat ketika kita ingatkan, ya udah nggak mukallaf lagi yang seperti itu ya.
Kalau sudah terganggu fungsi otaknya. Adapun kalau masih bisa, dia ngerti, maka ingatkan untuk sholat walaupun sambil berbaring ya, sambil berbaring. Kalau sudah ditinggalkan secara sengaja nggak ada ganti, tinggal tobat saja. Kalau umpah sudah meninggal ya anak-anaknya terus mendoakan ampunan rahmat bagi orang tuanya, infak sedekah atas nama orang tuanya, hajikan umrohkan atas nama orang tuanya ya. Itu insya Allah bisa membantu. Apakah sakitnya juga akan menghapus dosa yang meninggalkan sholat? Dosa meninggalkan sholat tidak akan terhapus dengan sakit. Tapi sakitnya bisa menghilangkan, menghapus banyak dosa sebelum itu ya. Ustaz, kalau umroh, apa memegang atau mencium hajar aswad itu suatu keharusan? Enggak, bukan umrohnya. Tawafnya. Baik tawaf wajib ketika umroh atau haji atau tawaf sunat disunnahkan mencium hajar aswad kalau mampu. Kalau enggak, toel sama tangannya dicium. Kalau enggak, pakai tongkat, toel ke tongkatnya dicium. Tapi sekarang enggak mungkin bawa tongkat ke Masjidil Haram ya, dirampas ketika masuk. Kalau nggak mampu karena crowded, karena berdesak-desakan, cukup isyarat dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau isyarat tidak dicium. Jadi cium itu kalau bisa menyentuh. Jadi tidak harus. Kalau wajib nggak akan bisa semua orang. Hanya 1-2 orang yang bisa. Apalagi berombongan. Cukup isyarat dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lalu memulai tawaf ya. Apa kalau kita berdoa sambil memegang atau menghadap multazam langsung otomatis dikabul? Bukan memegang tapi multazam maknanya tempat iltizam. Itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ada space di sana. Di sana kita iltizam. Iltizam menempelkan pipi kiri atau kanan, kedua telapak tangan dan dada. Gini ngadaplok bahasa Sundana. Nah, multazam artinya tempat ngadaplok. Silakan begitu dan berdoa. Berapa lama? Terserah semaunya ya. Bisa kalau nasibnya baik. Tapi sekarang begitu ngadaplok langsung dibedol sama orang. Giliran tuh. Tempatnya sempit cuma 1 orang yang ngantri banyak jutaan ya. Insya Allah dikabul. Jadi sebenarnya doa ketika umroh itu mulai dari berangkat dari rumah sampai nanti pulang kembali ke rumah semua doa dikabul. Nabi SAW bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuh da'auhu fa'atahum. Orang yang jihad di jalan Allah, orang yang haji, orang yang umroh itu tamu-tamu undangan Allah. Yang Allah muliakan. Allah memanggil, mengundang mereka, mereka memenuhi undangan itu. Mereka meminta selama umrohnya kepada Allah, Allah akan berikan permintaannya itu kepada mereka. Mereka berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Tidak hanya di multazam ya. Pokoknya setiap aktivitas umroh penuhi dengan doa. Ketika tawaf doa terus. Tidak harus ke multazam kalau tidak bisa. Ketika sa'i doa terus. Setelah selesai besoknya kan kita ke Masjidil Haram doa terus. Perbanyak doa insya Allah dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, kalau kita berwakaf untuk nenek atau kakek yang sudah meninggal bisa atas nama ini saya wakaf tanah atau ini pokoknya uang 100 juta berikan tanah atau bangun masjid wakaf atas nenek atas nama nenek saya kakek saya boleh sampai insya Allah ya boleh.
Kalau air di ember kejatuhan kotoran cicak jadi najis? Enggak, kotoran cicak tidak najis. Bagaimana kalau airnya satu bak tidak najis juga? Sesiup juga enggak ya. Kalau umpamanya ada kotoran cicak nempel di baju, kan kita nggak tahunya. Di kopiah terus dipakai sholat nggak masalah. Jika kita sakit, tidak berikhtiar untuk berobat, tapi lalu orang di sekitar kita repot untuk merawat. Bagaimana ya Ustaz? Iya, dulu para sahabat memilih sakit daripada sembuh. Tapi Nabi SAW menyuruh kita berobat. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian kalau sakit. Perintah. Berobat itu wajib. Tapi kenapa beberapa sahabat memilih sakit? Seolah-olah sikap sahabat bertolak belakang dengan hadis. Dianalisa oleh para ulama. Di antara Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Dalam sakit ada plus minus. Plusnya sakit itu menggugurkan dosa, sakit itu meraih pahala yang banyak karena kesabaran, bahkan dijanjikan surga untuk beberapa penyakit tertentu. Dan seterusnya. Doanya dikabul. Tapi ada minusnya apa? Dia terhalang dari kewajiban. Dia juga merepotkan orang sehat, kan harus dirawatnya. Nah, kalau seseorang sakit, seluruh nilai minus dari sakitnya bisa dibuang, hanya memperoleh nilai plusnya, keuntungan dari sakitnya, maka boleh orang seperti ini meminta sakit. Seperti para sahabat. Bahkan ketika mendengar Nabi menyatakan sakit itu menggugurkan dosa, ada sahabat berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari 3 hal. Salat berjamaah, jihad, dan haji. Setelah itu badannya panas sampai matinya. Dikabul. Nah, sahabat-sahabat yang tadi itu dengan sakitnya mereka hanya memperoleh keuntungan. Dosanya gugur, pahala, doanya dikabul, dan seterusnya. Tapi nilai minus dari sakitnya tidak. Mereka tidak merepotkan orang yang sehat. Mereka tetap tidak terhalang dari kewajiban. Tidak menjadi beban bagi orang yang sehat. Enggak. Sakitnya tidak memberi madarat, hanya memberi keuntungan. Nah, yang seperti itu boleh meminta sakit. Karena tidak menjadi beban dan tidak ada madarat. Tapi kalau umpama kita dengan sakit ini mengeluh terus, diurus terus oleh orang lain, terhalang dari kewajiban gitu ya. Lebih baik yang ini mas sehat aja, berobat aja. Karena lebih banyak madarat dengan sakitnya daripada manfaat ya. Jadi tergantung tipikal orang. Kalau seorang waria atau banci sedang maksiat mengucapkan salam, apakah salamnya itu harus dijawab? Harus dijawab. Umpamanya orang lagi ngerokok, maksiat enggak? Maksiat. Datang kita, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Orang lagi teler atau lagi jadi judi, lagi main kartu gitu ya, tumpangan. Datang kita, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Jadi maksiatnya tidak menghalangi untuk menjawab salamnya. Pada saat kapan isyarat telunjuk diturunkan? Pada saat masa kampanye selesai. Maksudnya ditaikan waktu kampanye atau apa ini? Apakah setelah selesai berdoa pertahiyat? Oh, tahiyat. Diturunkan ketika salam. Karena Nabi SAW dinyatakan oleh seorang sahabat, thumma asyara bi usbihi sababah. Lalu beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika tahiyat.
dari awal ya. Fara'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha hatta salam. Aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya sampai salam. Sampai salam. Jadi pas salam sudah turunkan ya. Terakhir, Afan Ustaz, apakah sikap anak yang tidak berani untuk menyampaikan bahwa yang dilakukan ibu anak adalah menyelisihi sunnah? Lalu anak hanya bisa berdoa dan setiap sholat anak untuk Allah mudahkan ibu anak, dihindari perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut. Allah jadikan seumur ibu anak dalam keberkahan dan ridho Allah. Apakah sikap yang tepat? Hamba takut jika menyampaikannya kepada beliau sakit. Tetap sampaikan dengan sebaik-baik cara. Kalau caranya baik, caranya benar, momennya tepat, insya Allah gak akan sakit hati. Yang membuat sakit hati biasanya momennya gak pas, caranya, kalimatnya yang menyinggung. Kalau kita tidak mampu, bisa dengan cara lain. Nih kita setel sama-sama ceramah ini. Ada YouTube-nya, atau ada audionya, atau di radionya, atau bawa ke pengajian, yuk ngaji. Nanti pulangnya shopping saya yang traktir gitu. Pasti senang. Nanti di pengajian ditanyakan, atau ustadznya di request, tolong jelaskan masalah ini. Pokoknya banyak cara untuk bisa sampainya ilmu tersebut kepada mereka ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah nanti kita akan jumpa kembali di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.